Saudara, anak-anak kekasih yang sama dikasih dan diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Setiap manusia pada umumnya mengalami siklus hidup yang sama. Lahir, tumbuh, menua, dan mati. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa pintar, atau seberapa kuat seseorang, tidak ada yang bisa menghindar dari yang namanya kematian. Kita lahir, hidup sebentar di dunia ini, lalu akhirnya meninggalkan dunia ini. Dan ketika seseorang meninggal, biasanya orang beranggapan bahwa semuanya sudah selesai. Tidak ada yang kembali hidup lagi. Kalaupun ada, mungkin seperti Lazarus yang pernah hidup kembali setelah mati, di mana Injil mencatat sudah selama 4 hari dibaringkan dalam kubur dan bau. Ia memang hidup, tetapi kemudian toh ia mati lagi. Namun hari ini kita memperingati kembali satu kisah yang berbeda. Seorang pribadi yang bukan hanya mengalami kematian, tetapi bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Inilah inti dari iman kita, iman Kristen, yaitu Yesus Kristus tidak tetap mati, tetapi ia bangkit, seperti yang ditampilkan melalui refleksi di awal ibadah kita tadi. Dan karena itu hidup manusia tidak berakhir di liang kubur. Pada hari ini mari kita renungkan kembali makna kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita sebagai pengiring-pengiring Kristus pada masa kini. Di ayat pertama hingga ayat yang ke-6 kita melihat ada Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur dengan hati yang diliputi kesedihan, duka yang mendalam. Dan mereka mengira bahwa jasad Yesus masih terbaring di dalam kuburnya. Tetapi justru yang mereka temui adalah gempa bumi. Ada malaikat yang turun dari sorga, batu terguling dan kubur yang kosong. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus telah bangkit, sama seperti yang telah dijanjikannya. Dan kebangkitan ini bukan tanpa sepengetahuan Allah, tetapi justru adalah penggenapan dari janji Allah. Kubur tidak bisa menahan Yesus. Dan sekarang kubur juga bukan akhir dari cerita orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 7 hingga ayat yang ke-8, perempuan-perempuan itu tidak hanya melihat kubur yang kosong, mereka disuruh pergi dan memberitakan kabar baik itu. Mereka pergi dengan perasaan takut, tetapi juga dengan sukacita yang besar. Takut karena peristiwa itu sangat luar biasa, tapi penuh sukacita karena Yesus hidup seperti yang pernah dikatakannya. Ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Di tengah jalan Yesus menampakkan diri. Ia menyapa mereka dengan salam dan mereka sujud menyembah Dia. Yesus bukan roh gentayangan pada saat itu. Bukan mereka melihat suatu penglihatan yang tidak nyata, tetapi mereka melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Ada daging, ada darahnya, ada tulangnya. Yesus berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Yesus menyebut muridnya saudara-saudaraku. Artinya kebangkitan Yesus bukan hanya berarti kemenangannya atas kuasa dosa dan maut, tapi juga ada pemulihan hubungan yang pernah menyangkali Dia, yang pernah ragu, yang tidak percaya kepadanya, tetapi hubungan itu dipulihkan. Kita yang dulu berdosa sekarang boleh beroleh bagian dari keluarga Allah karena salib, karena kebangkitan Kristus.
Yesus bukan hanya bangkit, tetapi ia hadir, ia berjumpa secara pribadi. Ini mengajar kita bahwa iman Kristen bukan hanya berbicara soal mengetahui akan fakta kebangkitan, tetapi soal berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang hidup itu. Apa artinya bagi kita hari ini? Pertama, bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa kematian bukanlah akhir. Karena Yesus hidup, kita yang percaya kepadanya juga akan hidup. Tidak ada kematian, penderitaan, atau kekalahan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 38 hingga 39. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus telah mengalahkan maut. Itu berarti segala hal yang mungkin menakutkan kita sebagai manusia, baik itu kematian, kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, ketidakpastian akan hidup yang masa depan, tidak lagi punya kuasa untuk dapat memutuskan hubungan kita dengan kasih Allah. Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan di tengah badai bersama ayahnya. Sang anak mungkin merasa takut dan gemetar, tetapi selama ia menggenggam tangan ayahnya, ia tahu bahwa ia akan dilindungi. Demikian juga hidup kita. Mungkin badai akan tetap datang menerpa kehidupan kita, berupa penyakit, kegagalan, kehilangan, kesedihan, dan lain-lain. Tapi selama tangan kita tergenggam dengan Kristus yang bangkit, kita akan aman. Kematian sekalipun tidak bisa mencabut kita dari genggaman kasih Tuhan. Itulah kabar baik bagi kita selaku pengikut-pengikut Kristus. Kedua, dengan kebangkitan Kristus kita punya alasan untuk hidup dalam sukacita dan keberanian percaya. Para perempuan yang menengok kubur Yesus, kita bisa juga meninggalkan dapti kubur kita. Kubur dalam arti tempat ketakutan kita, tempat duka cita kita, dan kemudian hidup dengan semangat baru karena kita tahu bahwa Yesus hidup. Kita tidak berjalan sendirian. Yesus menyertai kita. Makna kubur dalam kehidupan orang percaya masa kini tidak hanya merujuk pada tempat kematian secara jasmani, tetapi memiliki makna simbolis, memiliki makna rohani yang dalam. Bagi para perempuan yang datang ke kubur Yesus misalnya, kubur adalah tempat duka, tempat mereka merasakan kehilangan dan akhir dari harapan mereka. Tetapi begitu juga dengan kita. Kubur bisa melambangkan situasi dalam hidup kita di mana kita merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Ketika doa-doa kita merasa tidak dijawab oleh Tuhan atau belum dijawab. Ketika impian kita seakan terkubur. Ketika hubungan kita dengan sesama rusak dan kita merasa bahwa hubungan ini tidak bisa diperbaiki lagi. Ketika kita berduka karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ketika kita mengalami sakit penyakit yang seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Tapi kabar baiknya, Yesus tidak tetap di dalam kubur. Ia bangkit dan kubur menjadi kosong, menjadi tanda bahwa duka tidak kekal. Kubur yang diharapkan menjadi tempat perpisahan ternyata menjadi tempat perjumpaan dengan kuasa Kristus yang telah bangkit. Dalam hidup kita, kadang-kadang Tuhan memperlihatkan kuasanya di tempat yang paling gelap, di kubur kehidupan kita, yaitu pengalaman-pengalaman kita yang pahit. Tetapi terkadang justru disitulah
tempatnya Tuhan membalikkan keadaan jika kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Bagi orang percaya, kubur bukanlah akhir, melainkan titik transisi menuju kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, maut telah ditelan oleh kemenangan. Yesus telah menaklukkan kubur, maka kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan kematian atau masa depan kita. Karena kubur bukan akhir cerita. Kebangkitan Yesus adalah panggilan bagi kita semua untuk bangkit dari kubur-kubur rohani kita, kubur dosa yang menahan kita, kubur luka batin yang mungkin belum disembuhkan, kubur kemalasan rohani atau iman yang suam-suam kuku. Karena Yesus hidup, maka kita juga dipanggil dalam terang kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa hidup di dekat kubur? Mungkin bukan kubur secara harafiah, tetapi kubur kesepian, kubur sakit hati, kubur kegagalan, kekecewaan, kubur dosa, kubur keputusasaan. Dalam momen ketika sepertinya doa kita tidak terjawab, pengharapan kita runtuh, dan hati kita yang rasanya kosong dan hampa. Tapi justru di sana, dalam kesunyian kubur itu, Tuhan mau menunjukkan, aku tidak mati, aku hidup, aku hadir, dan harapanmu tidak sia-sia. Hari ini, mari kita mengingat satu hal yang dapat merubah segalanya. Kubur itu kosong, Yesus tidak ada di sana. Karena Dia hidup, maka tidak ada kubur apapun yang bisa mengurung kita untuk selamanya. Pertanyaannya adalah, maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Dia yang telah bangkit? Maukah kita meninggalkan kubur dan berjalan bersama dengan Dia yang hidup? Dalam peringatan Paskah pada hari ini, di tahun ini, harapan itu bukan teori. Harapan itu bernama Yesus yang bangkit. Dan karena Yesus hidup, maka ada hari esok. Firman Tuhan akan diaminkan melalui persembahan pujian, paduan suara gabungan tim musik, pemuda dan anak sekolah minggu. Disilakan.